Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan membawakan cerita yang ditulis oleh akun Tias Krim, masih dengan judul Tragedi Kecelakaan dan Tetesan Air Jeruk Nipis di Darah Korban. Oke, langsung aja ke ceritanya. Sementara waktu menunjukkan jam 1 malam. Tentunya hal tersebut membuat dirinya semakin ketakutan. Karena Eka sudah tertidur, sedangkan dirinya masih terjaga malam itu. Hal tersebut membuat dirinya ingin kencing. Dia pun mencoba memberanikan diri untuk ke kamar mandi. Dia berpikir, munculnya sosok makhluk tersebut biasanya diawali dengan bau amis atau suara rintihan tangis. Jadi pengen kencing, ucap Paris. Duh, gak mungkin juga kan kalau ditahan. Aduh, kalau misalnya dia muncul juga, gak mungkin kan dia membuat diriku mati. Paris mencoba meyakinkan dirinya di dalam hati. Lalu beranjaklah dia dari kamar tidurnya menuju kamar mandi di belakang kosnya. Kebetulan lampu di kamar mandi tersebut jarak saklarnya agak tinggi. Jadi kalau mau menyalakan harus menggunakan sapu agar bisa mencapai posisi saklar lampu tersebut. Setelah Paris memasuki kamar mandi, dia mengurungkan untuk menyalakan kamar mandi karena dia takut untuk lama-lama di kamar mandi. Krek, dibukalah pintu kamar mandi dengan hati-hati. Dia selalu waspada agar tidak kaget nantinya ketika sosok makhluk penampakan tersebut muncul. Terdengarlah suara motor dari luar yang diberhentikan di depan kosnya. Suara itu seperti... Dia pun langsung masuk ke kamar mandi dan dalam hati Paris mendengar suara motor itu. Seperti suara motor Vespa yang dikendarai oleh Mbak Nur, korban kecelakaan kereta api yang dia tetesi jeruk nipis. Sementara dia tidak mengunci pintu kamar mandi kosnya karena dia berpikir sudah malam dan gak mungkin juga ada yang mau masuk ke kamar mandi. Tapi pintu kamar mandi itu menutup dengan perlahan. Kejadian tersebut seakan memancing Paris untuk terkunci di dalam kamar mandi. Paris belum sadar kalau pintu kamar mandi itu menutup dan engsel pintunya mengunci sendiri. Dalam gelapnya kamar mandi, Paris mencoba mengayunkan gayung di dalam bak mandinya. Dia merasa tersangkut sesuatu. Setelah mencoba menarik gayung itu, di gayungnya ada tangan yang memeganginya. Dia nampak kaget. Apalagi sosok itu muncul perlahan dari bak mandi dan mulai rambut, lalu muncul kepala dari sosok wanita korban kecelakaan itu. Saking kagetnya, Paris berbalik arah. Dia hendak berlari keluar kamar mandi. Namun, dia malah tertabrak oleh pintu kamar mandi dengan keras. Saking kerasnya, kepalanya sampai mengeluarkan darah. Karena kepanikan Paris melihat sosok penampakan korban kecelakaan kereta api tersebut. Setelah terbentur keras, dia salah dalam membuka pintu yang seharusnya dibuka dari luar. Dia malah menariknya ke dalam.
baru setelah badannya lemas dan menubruk pintu, dia mulai sadar bahwa dia panik dalam membuka pintu. Dia langsung berlari kembali menuju kamar. Dia sangat shock dengan kejadian tersebut. Segeralah dia mendekati Eka yang sedang tertidur. Bagi dia, malam kedua ini terasa sangat panjang dan lebih menakutkan daripada malam kemarin. Besok paginya, Eka mendapati Paris sedang tidur dan melihat kening samping kanan Paris yang terlihat darah yang sudah mengering. Eka pun lalu membangunkan dirinya untuk bekerja. Riz, bangun Riz, ucap Eka sambil melihat kepala Paris yang masih terluka karena benturan itu. Sudah pagi Riz, mau kerja nggak? Tambahnya. Kenapa kepala kamu? Ucap Eka dengan bingung oleh keadaan Paris. Aku tadi malam, ucap Paris sambil bangun dari tempat tidurnya. Udah sana, mandi dulu aja. Aku belikan minum ya, kata Eka dengan meninggalkan Paris. Sesampainya Eka ke kosan kembali setelah membeli air minum. Lalu dia bertanya, gimana tadi malam? Kok kepala lu bisa berdarah? Kata Paris sambil memberikan minum kepada dirinya. Aku dihantuin lagi kak. Aku gak bisa tidur malam kemarin. Aku hendak ke kamar mandi untuk kencing. Sedangkan posisi kamar mandi gelap karena mati lampu kemarin. Sosok itu muncul lagi dari bak kamar mandi. Sosok wanita itu muncul perlahan dari kamar mandi dengan sosok matanya memandangiku. Aku pun bergegas meninggalkan kamar mandi. Padahal pintu kamar mandi sengaja aku buka. Entah kenapa pintu itu menutup dan terkunci sendiri. Saking paniknya, aku nggak tahu kalau pintu tertutup hingga menabrak pintu kamar mandi. Sudahlah, bagaimana dengan ucapanmu itu, Riz? Kalaupun menghantui tidak akan membunuhmu kan? Sedangkan baru 2 hari aja, kamu itu sudah terluka di kepala. Bagaimana dengan berhari-hari berikutnya? Ucap Eka dengan sedikit kesal. Sementara Paris hanya diam, seakan menyesali perbuatannya. Kita harus cari jalan keluar buat teror yang lu hadapin itu, ucap Paris. Yaudah, aku berangkat dulu aja. Kamu berangkat gak? Tanya Eka. Aku berangkat siang kak, jawab Paris. Eka mulai mencari jalan keluar tentang apa yang dialami oleh Paris. Dia memutuskan untuk memberitahu kejadian sebenarnya yang dia lakukan dan dialami oleh Paris kepada teman kerjanya. Sebut saja namanya Tio. Yuk, Paris kemarin mengalami kejadian aneh setelah dia netesin jeruk nipis ke korban kecelakaan yang terjadi di rel kereta api dekat kosan gua. Lo tahu nggak caranya gimana untuk ngatasin masalah ini? Kali aja ada orang pinter yang bisa nangkal kejadian yang dialami oleh Paris, tambahnya. Tio diam sejenak mendengar cerita dari Eka dan yang dialami oleh Paris. Gimana yuk? Tanya Eka. Tolong masalah ini jangan diceritakan sama orang lain dulu ya. Taulah kita ini bukan orang sini, tambah Eka. Tetangga desaku ada orang pintar yang mungkin bisa bantu, jawab Tio. Baiklah, nanti habis pulang kerja, gimana kalau kita langsung temuin, ucap Eka. Eka pun pulang bersama Tio
untuk mencari jalan keluar tentang apa yang dialami oleh Paris. Dia pun langsung ke rumah Tio dan segera menemui orang pintar yang katanya bisa menangkap kejadian yang dialami oleh Paris. Karena Eka bersama Tio untuk menunggu orang pintar tersebut, hingga akhirnya membuat Eka terpaksa pulang agak malam dari rumahnya Tio. Kebetulan pada waktu itu belum ada handphone, jadi Eka tidak bisa mengabari Paris bahwa dia pulang agak malam. Di tempat lain, Paris sudah pulang dari tempat kerjanya karena berangkat shift siang. Tentunya dia pulang jam 11 malam. Ketika dia pulang dan menyalakan lampu kamar, dia mendapati sosok yang menyerupai Eka yang sedang duduk di dalam kamarnya. "Kak, kok tumben gelap-gelapan di kamar?" ucap Paris yang belum tahu bahwa dia sosok makhluk yang menyerupai Eka. Sosok yang menyerupai Eka tersebut hanya menoleh ke Paris. "Ya udah, aku mandi dulu ya, Riz. Ya, Kak?" tanya Paris. Paris belum tahu bahwa yang diajak ngobrolnya itu bukanlah Eka. "Riz, bagaimana sih ceritanya? Kok kamu bisa sampai melakukan itu?" ucap sosok yang menyerupai Eka dengan datar. "Bukannya kamu udah aku kasih tahu?" jawab Paris dengan nada bingung. "Bisa aku lihat Riz di sana?" ucap sosok yang menyerupai Eka. "Hah? Maksud kamu ke lokasi kejadian malam-malam gini, Kak?" kata Paris yang bingung dengan ucapan Eka. Sosok itu hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan. Sementara Paris masih bingung dengan keadaan Eka yang sedikit berubah. Tapi dia belum tahu kalau sosok yang sebenarnya Eka adalah makhluk penampakan yang menyerupai Eka. Kejadian sosok yang menyerupai Eka itu berdiri, seakan mengajak Paris keluar dari kos untuk segera menuju tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Paris mengikuti sosok yang menyerupai Eka. Sementara dia keluar dari rumah, Eka datang dengan Tio. "Kak, tuh Paris, Kak," ucap Tio. "Ya itu, mau kemana dia?" jawab Eka. "Riz, Paris," teriak Eka. Paris menoleh panggilan dari Eka, dan bertepatan Paris menoleh, sosok yang menyerupai Eka pun hilang. "Loh, kok?" ucap Eka kebingungan sambil menengok kanan dan kiri. "Kenapa?" ucap Eka. "Bukannya tadi kamu udah di kos, Kak?" kata Paris yang kebingungan. "Kamu gak lihat kalau kita baru datang?" ucap Tio tersenyum. Sementara Paris terlihat kebingungan dengan keadaan yang dialaminya. "Terus, yang berada di kos barang aku siapa?" tanya Paris kebingungan. Eka mulai mengerti dengan keadaan yang dialami oleh Paris, bahwa ada sosok makhluk halus yang menyerupai dirinya masuk ke kamar kos untuk mengajak Paris keluar. "Sekarang masuk aja kamar, kita ngobrol di dalam," ucap Eka. Setelah sosok itu menampakkan wujudnya menjadi Eka dan menemui Paris, membuat Eka dan Tio bertambah cemas bahwa akan terjadi sesuatu hal dengan Paris. "Riz, Tio mau nginep di sini. Nanti kita tidur bertiga di kamarku aja," ucap Eka kepada Paris. "Hah? Iya, Kak. Aku ambil bantalku dulu di kamar," jawab Paris dengan wajah senang dan segera masuk menuju ke kamarnya untuk mengambil bantal. Sementara Eka dan Tio serius mengobrol di luar pintu kamar kos Eka.
Kehadiran Tio di kosan serasa menjadikan Paris sedikit mengobati rasa ketakutannya. Yuk, coba kalau kita datangnya lambat aja dikit 10 menit. Paris kayaknya sudah di rel loh, ucap Eka. Iya tuh kak, bener juga, kata Tio. Terus apa yang akan dilakukan makhluk penampakan itu kepada Paris? Tanya Tio. Hal itu bisa aja membahayakan Paris yuk. Coba aja kalau setelah di sana sosok itu berubah wujud dan menakuti Paris, kata Eka. Iya sih, lebih bahaya lagi jika Paris terlena dan dengan sosok tersebut. Dan bagaimana jika ada kereta lewat, kata Eka. Dan setelah mereka mengobrol tentang kereta lewat, pas disitulah terdengar bunyi klakson kereta lewat. Nah loh, yuk, kamu dengar kan? Kalau ada kereta lewat, tambah Eka. Tio hanya memandangi tajam Eka, serasa mengiyakan bahwa mungkin jika terlambat sedikit saja menemui Paris, urusannya bisa berbeda. Sementara Paris sudah terlebih dahulu masuk ke kamarnya untuk mengambil bantal yang akan dia gunakan untuk tidur. Karena malam itu Tio menginap di kamar Eka bersama dirinya. Setelah mereka berkumpul, Eka membuka obrolan. Gini Riz, tadi kita sempat ngobrol tentang masalah kamu dan kita menemui orang pintar yang mungkin bisa menangkal kejadian yang kamu alami, ucap Eka. Terus gimana kak? Ucap Paris. Kita besok disuruh ke sana lagi, jawab Tio. Semoga aja bisa ngebantu kamu, Riz, tanya Eka. Paris terdiam, serasa berharap masalah yang dialaminya bisa terselesaikan. Ya udah sudah, kita tidur aja, sudah malam. Lagian aku berangkat pagi nih, ucap Eka. Mereka pun tidur di kamar bertiga. Pada waktu itu Paris senang sekali ditemani oleh 2 orang di kamarnya. Dan ketakutan yang dialami sedikit terobati dengan ditemani Eka dan Tio. Terlebih lagi dengan adanya harapan dari orang pintar yang mau membantu dirinya dalam menangkal gangguan makhluk halus tersebut. Paris bergegas tidur. Besok berangkat jam berapa? Apa siang, Riz? Tanya Tio. Paris pun tak menjawab. Mungkin Paris sudah tidur yuk, ucap Eka. Untunglah kalau dia bisa tidur malam ini, kata Tio. Eka dan Tio pun melanjutkan pembicaraan tentang apa yang akan dilakukannya besok pagi. Kak, besok gimana? Tanya Tio. Ya seperti tadi aja, habis pulang kerja, kita langsung ke sana, jawab Eka. Menurutmu, gangguan terhadap Paris gimana sih? Tanya Tio. Aku belum pernah sih lihat sosok yang dikatakan Paris. Cuman dia sepertinya ketakutan. Aku yakin jika dibiarkan, hal yang berbahaya pada dirinya bisa terjadi yo, jawab Eka. Udah mudah-mudahan aja besok bisa cepet teratasin tuh masalah si Paris, ucap Tio. Ya udah, kita tidur juga. Lagian Paris juga udah tidur, ucap Eka. Malam itu Paris tertidur lebih dahulu. Setelah itu baru Eka dan Tio yang menyusul untuk tidur. Dan gak lama kemudian muncul suara dari balik pintu depan rumah kos, diiringi dengan suara motor yang berhenti. Paris langsung terbangun setelah mendengar suara yang diiringi dengan suara pintu terbuka. Paris mulai mengintip dari balik kamar pintu kos. Ternyata itu Mas Gandhi, tetangga sebelah kos yang baru datang dari luar kota. Paris mulai senang karena di kosnya sudah ada yang menemaninya lagi. Setidaknya jika terjadi apa-apa pada dirinya, ada yang bisa dimintai pertolongan. Paris mulai membuka pintu kamarnya. Mas, baru datang, ucap Paris. Mas Gandhi hanya menoleh ke wajah Paris yang terlihat tersenyum
dari bangun tidurnya. Akan tetapi, Paris mulai masuk ke kamarnya lagi. Dia terlihat bingung dengan sosok Mas Gandhi yang biasanya terlihat ceria dan suka bercanda. Akan tetapi dia hanya diam tanpa mengucapkan kata sedikit pun. Kebingungan Paris mulai bertambah ketika suara pintu kos dari Mas Gandhi tak terdengar terbuka. Ditambah lagi suara motor yang terdengar sebelum Mas Gandhi masuk. Tidak terlihat seperti Mas Gandhi yang membawa motor. Dalam hati Mas Paris, kok tumben Mas Gandhi nggak seperti biasanya. Ditambah kok nggak ada motor yang masuk ya. Suara pintu kamar kos yang nggak terbuka. Pikir Paris masih jernih ketika mendapati kejadian ini. Walaupun dia masih diliputi kecemasan, kalau saja sosok makhluk itu mengganggu dirinya lagi. Tak lama kemudian, Riz, terdengar bunyi suara dari luar kamar kos. Tolong Riz, suara itu meminta tolong dari luar kamar. Paris terdiam. Dia masih waspada dengan teror yang dialami dirinya. Paris mengurungkan niat untuk membuka kamar kosnya. Dia berpikir mungkin saja sosok penampakan makhluk yang ditetesi oleh jeruk nipis itu yang mau mengganggu dirinya. Dan ternyata bukan Paris benar. Paris yang sudah terbangun menjadi susah tidur kembali karena kejadian yang barusan dialami. Selang beberapa lama kemudian, kenapa kamu hanya diam, Riz? Suara bunyi itu keluar dari luar kamar kos. Dalam hati Paris, kenapa kok dia bisa tahu kalau aku diam? Bukannya Mas Gandhi gak bisa melihatku. Selang beberapa menit kemudian, terdapati bunyi pintu luar kamar rumah dan suara langkah kaki yang berjalan, diiringi suara nyanyian-nyanyian kecil. Suara itu pasti Mas Gandhi, dalam hati Paris. Mas Gandhi itu tipe yang periang. Ketika dia berjalan, dia suka menyanyi-nyanyi sendiri. Mas Paris sempat melihat di pintu kamar kos dan ternyata benar. Itu adalah Mas Gandhi. Untuk kedua kalinya, Paris menyapa lagi Mas Gandhi. Mas, sapa Paris. Belum tidur, Riz? Jawab Mas Gandhi. Iya, Mas. Tadi aku dengar Mas Gandhi masuk, jadi kebangun, ucap Paris. Tumben malam nyampe kosnya, Mas. Barusan datang kan? Ucap Paris meyakinkan. Kamu gak lihat ya, aku masih bawa tas nih. Jawab Mas Gandhi sambil memperlihatkan tas yang digendongnya. Paris mulai melihat wajah Mas Gandhi dengan tajam. Dia mencermati dari bawah sampai atas dari Mas Gandhi. Sosok Mas Gandhi yang dilihat Paris sama persis dengan Mas Gandhi yang sebenarnya. Mulai dari baju yang dipakainya, sepatu, dan tas yang dibawa sama Mas Gandhi. Bedanya hanya dari sikap sosok tersebut dengan Mas Gandhi yang asli. Kenapa, Riz? Keren kan? Ucap Mas Gandhi memperlihatkan penampilannya kepada Paris. Iya, Mas. Ucap Paris sambil tersenyum di balik kebingungan yang dia alami. Dalam hati dia berkata lagi, siapa sosok yang menyerupai Mas Gandhi? Dia bertambah yakin jika sosok tadi hanyalah makhluk halus yang menyerupai Mas Gandhi yang akan melakukan teror kepadanya. Dua kali teror malam ini, dalam hati Paris. Siapa itu Pak Riz yang di dalam kamar? Tanya Mas Gandhi. Tio, Mas, jawab Paris singkat. Oh, nginep di sini, ucap Mas Gandhi. Riz, ngobrol di kamarku aja kalau belum ngantuk. Apa mau tidur lagi? Ucap Mas Gandhi. Ya Mas, makasih.
Saya tidur di kamar Eka sama Tio aja, ucap Paris. Ya udah, saya masuk dulu ya, ucap Mas Gandhi sambil meninggalkan Paris. Paris mulai masuk ke dalam kamar dan bergabung tidur bersama Eka dan Tio. Dia memikirkan kejadian yang tadi dialaminya. Sosok makhluk yang menyerupai Mas Gandhi dan suara memanggil dirinya yang sama persis dengan suara Mas Gandhi. Bedanya, suara tersebut tampak datar. Gak mungkin suara dengkur. Gak lama kemudian bunyi suara dengkuran dari kamar sebelah. Gak ada yang lain selain Mas Gandhi yang langsung tertidur. Mungkin karena agak kecapean karena perjalanan dari kampung menuju kos. Suasana tampak hening dan hanya suara dengkuran dari Mas Gandhi yang terdengar. Paris pun hendak melanjutkan tidurnya. Namun, terdengarlah suara. Suara tangisan dan rintihan muncul kembali. Pari. Suara wanita yang memelas itu terdengar kembali. Paris langsung kaget dengan suara itu. Dia sengaja tak membangunkan Eka dan Tio yang masih tertidur. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung disambung di hari berikutnya. Ikuti terus channel Obor Malam. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Untuk kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.